Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tukang dagang Indonesia. Kembali lagi bersama saya tukang dagang di sini. Kali ini saya akan membahas tentang hal yang paling sangat penting, yaitu cara penghitungan ongkos kirim melalui importir Cipo. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yuk disimak penjelasan berikut ini. Cara menghitung ongkos kirim Cina ke Indonesia melalui Cipo Indonesia. Ada 3 hal penting dalam ongkos pengiriman yang harus diketahui oleh para importir pemula. Yang pertama yaitu ongkir dari seller ke gudang Cina. Yang kedua, ongkir dari gudang Cina ke gudang Indonesia. Itu bisa dilihat dari berat aktualnya dan juga berat volumenya. Yang ketiga yaitu ongkir dari gudang Indonesia ke tempat pembeli atau para importir. Itu bisa ada 2 pilihan, yaitu terima di gudang dan juga dikirim. Nah, 3 hal ini akan kita bahas kali ini. Maka dari itu simak terus ke penjelasan dari saya. Langsung ke slide berikutnya. Nah, ini contoh bagaimana cara mencari ongkos kirim domestik Cina, yaitu dari seller ke gudang yang ada di Cina, Guangzhou. Bagaimana caranya? Bapak Ibu mengetahui ini, Bapak cukup buka websitenya di 1688. Kenapa di 1688 saja? Karena di Tmall dan Taobao itu 80% ongkos kirim domestiknya itu gratis. Nah, yang berbayar itu biasanya hanya 1688 saja. Dan ini cara melihatnya seperti penjelasan gambar berikut ini. Pertama-tama Bapak Ibu cukup klik yang saya panahkan di kotak merah yang pertama. Kemudian Ibu klik selanjutnya di kotak yang seperti gambar berikut ini. Ini sebenarnya tulisannya adalah Guangdong provinsinya, dan selanjutnya akan keluar seperti ini. Bapak Ibu pilih Guangzhou. Tahapannya seperti ini. Bapak ikutin aja, Bapak Ibu ikutin aja caranya seperti gambar berikut ini. Nah, kemudian di bawahnya akan keluar yaitu berat barangnya. Ya, kebetulan di sini sendalnya itu beratnya 0,38 kg per piece. Nah, kemudian di sini Ibu masukkan 2 karena minimal ordernya 2 di atas ya kan. Nah, minimal order 2 Ibu contoh aja 2 masukin, maka akan keluar ongkos kirim domestiknya yaitu 8 yuan. Di sini udah ketahuan. Udah temu ya ongkos kirim domestik dari seller ke gudang Cina di Guangzhou, 8 yuan untuk 2 piece barang saja. Nah, ini bisa diganti-ganti, mau 2 piece atau 3 piece itu bisa dirubah di situ. Nanti ongkos kirimnya juga akan berubah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ongkos kirim shipping Cina to Indonesia. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para importir pemula khususnya, yaitu ongkos kirim shipping Cina to Indonesia melalui Cipo dan kurir lain ekspedisi lainnya itu sama. Yang dicari yaitu terberat dari berat aktual ataupun volumenya. Aktual itu adalah berat yang didapat dari hasil perhitungan neraca, ukur, atau lazim disebut timbangan. Nah, ini aktual. Beratnya ditimbang, itu real dimasukkan hitungan kalau aktual. Kemudian kita juga compare ke volumenya. Volume apa sih? Berat yang didapat dari besar packing suatu barang. Jadi dusnya yang dihitung di sini.
Rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti tertera di bawah ini, yaitu panjang kali lebar kali tinggi bagi 6.000, nanti dapat hasil kilogram. Nah, ini rumus sama semua dengan ekspedisi lainnya, bukan hanya di Cipo saja. Kemudian kita akan compare berat mana, aktual atau volumenya. Kalau berat aktual yang dipakai akan aktual berat aslinya. Kalau volume lebih berat, dipakai volumenya sebagai hitungan rate shipping Cina ke Indonesianya. Contoh, kita beli kapas nih, banyak sekali. Nah, kapas kan enteng tuh ya. Nah, jadi yang dipakai itu biasanya packingnya, ukuran packingnya besar. Packingnya tuh berapa? Pasti akan di-compare berat kapasnya apa, berat dusnya apa, ukuran dusnya. Nah, biasanya kalau kapas seperti itu yang dipakai adalah volumenya lebih berat pasti daripada berat asli kapasnya itu. Nah, contoh lagi itu barbel. Barbel kan pasti berat tuh ya. Barbel itu berat tapi ukurannya kecil. Nah, kemungkinan besar yang dipakai adalah aktual berat aslinya dibandingkan dengan kotak dusnya. Kenapa begitu? Karena ya kita cari yang mana yang paling berat antara aktual dan volumenya. Nah, next ke slide selanjutnya yaitu berikut adalah rate dari Cipo melalui via udara ataupun via laut. Nah, ini rate bisa berubah suatu saat, makanya selalu ikutin perkembangan Cipo, update-nya seperti apa. Dan kita juga cek nih tipe barangnya apa yang kita beli. Di sini jelas ada tipe A sampai tipe E. Nah, jelas di sini ada keterangannya tipe A itu apa, seperti tas, dompet, ikat pinggang, aksesoris dan lain-lain. Tipe B juga perlengkapan mandi, non keramik, gelas dan lain-lain. Di sini sudah jelas di keterangannya. Ibu juga perhatikan barang apa yang ibu beli dan masuk tipe apa. Nanti tinggal dikali aja. Misalnya total berat barang tipe A sekian dikali dengan via udara 315.000 tipe A, dan selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pengiriman barang dari gudang Indonesia ke tempat pembeli. Nah, kita ada dua cara di mana ibu bapak bisa ngambil sendiri ke gudang kita saat sudah melakukan pelunasan dan buat pengiriman saat barangnya sudah sampai di gudang Indonesia. Itu ibu bisa ambil dengan tanpa biaya, ambil ke gudang kami, gudang Cipo di Sunter, Jakarta Utara. Atau bapak ibu mau melakukan pengiriman, Cipo juga mempunyai rekanan kurir untuk dikirim seperti SAP Express, Si Cepat, dan JNE. Itu akan dikenakan biaya. Proses sama, harus barangnya dilunasi dulu, kemudian buat pengiriman. Setelah buat pengiriman, nanti infokan ke sales konsultan bahwa sudah buat pengiriman. Nanti tim sales konsultan akan menginformasikan ke bapak atau ibu biaya pengiriman yang akan digunakan gitu. Nanti bapak ibu tinggal pilih aja mau pakai yang mana, seperti itu. Baru barang akan dikirim ke tempat bapak atau ibu. Dan saya buat contoh juga nih, contohnya lebih memudahkan untuk perhitungan. Jadi di sini saya contohkan seperti plastik ya, tipe A dia masuknya. Kita melakukan menggunakan via laut. Nah, di sini harga barangnya kita nggak mau bahas harga barang sebenarnya ya, tapi di sini kan 1.108.885 rupiah. Nah, sedangkan banyak yang dibeli plastiknya itu 1.700 piece. Oke. Nah, ini biaya pembelian karena di bawah 2 juta itu dikalinya 10%. Jadi 1.108.885 rupiah dikali 10% yaitu 110.889 rupiah. Nah, seperti gambar yang saya lingkarin kotakin merah ini. Kemudian di bawahnya itu ada ongkos kirim toko ke gudang Cina. Nah,
Kebetulan kurs kita itu Rp2.395. Nah, tinggal dikali aja 10 yuan. Ini ongkos dari seller ke gudang Cina. Udah ketahuan yang tadi cara pertama itu ya. Kita ngeceknya. Kemudian dapat Rp23.950. Kemudian next selanjutnya itu, oh ternyata ini kenanya berat barang, karena total dari 1.700 piece itu total beratnya itu 17 kilogram. Jadi dikali aja 17 kilogram dikali 45.000, karena ini via laut, tipe A via laut 45.000, yaitu Rp765.000. Nah, tinggal ditotalin aja Bapak Ibu. Totalnya total harga barang plus ongkir itu Rp2.8.724. Ini belum termasuk ongkos kirim dari gudang Indonesia ke tempat Bapak. Tergantung Bapak nih milih, seperti yang tadi saya jelaskan di atas. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.